Jadi seperti demikian. Nah, nanti kita gunakan 2 cabang ini saja sahabat ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, kreasi, teknik, serta budidaya yang saya pelajari dalam bidang seni bonsai sahabatku. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk segala usaha, karya, dan pekerjaan bisa dilancarkan dan pintu rezeki dibuka lebar-lebar sahabat ya. Baik sahabatku, dalam edisi berbagi kali ini, di sini ada sebuah bahan bonsai serut sahabatku ya. Bahan bonsai serut ini hasil dari cangkokan ya, dari sebuah pohon serut ya, yang saya dapat di alam. Untuk batang di bagian bawah dulunya itu adalah lurus ya sahabatku ya, panjang lurus, kemudian membengkok seperti ini di bagian atas. Jadi saya putuskan untuk mencangkok kemarin ya, untuk mengambil bagian yang cukup enak ini ya, atau cukup bagus ya gerak dasarnya. Untuk dikonsep sebagai bahan bonsai bergaya semi air terjun ya, atau semi cascade. Jadi mungkin untuk cascade atau air terjun juga bagus. Hanya saja ini posisinya masih semi sahabatku ya. Hari ini saya rencana akan lakukan pembentukan geraknya ya, penegasan gerak dasar dari bahan bonsai serut ini, serta menentukan percabangan-percabangan utama sekaligus mewiring ya untuk percabangan-percabangan tersebut agar cukup sesuai dengan bahan serut hasil cangkok ini ya sahabat ya. Jadi simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak, salam satu hobi sahabat. Nah baik, pertama-tama kita akan tentukan dulu untuk tampak depan sahabatku ya. Ini kita bisa lihat dari 2 sisi ya. Kalau dari sini ini cukup bagus, cukup enak ya, dan karakter batangnya juga ada ya di bagian ini, cukup berkesan tua. Nah, kemudian gerak batang tidak ada yang terhalang ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi sebelahnya ini, kita balik dulu ya. Kalau dari sisi sebaliknya ini kurang begitu enak ya sahabat. Jadi arahnya agak ke kiri ya, agak ke belakang sini kalau dari tampak sisi ini ya. Jadi kita putuskan untuk tampak depannya di sisi sebaliknya tadi ya, di awal ya. Nah, jadi seperti demikian sahabatku ya. Kemudian di awal kita akan lakukan pembuangan cabang atau seleksi cabang yang tidak perlu ya. Saya akan perhatikan bagian-bagian untuk batang atau cabang terusan ke mahkota. Kemudian di pertengahannya ya, mungkin kita pakai yang ini, dan untuk ujungnya tentunya yang semi slanting ya, atau semi cascade. Nah, ada 3 bagian. Sementara kita perhatikan di sini ada 1 percabangan ya, yang ada di bagian pangkal ini ya sahabatku ya. Dulu rencana memang saya bikin di sini untuk terusan ke mahkota, tapi melihat keadaannya sekarang sepertinya saya akan pindah ya, untuk mahkota kita letakkan di sini ya. Kita coba ya untuk mengutak-atik bahan ini. Jadi kita buang dulu yang ini pertama kali sahabatku ya. Nah, ini kita buang saja sahabat ya. Sini juga ada beberapa pucuk-pucuk yang baru tumbuh, sebenarnya cukup subur ya, tapi karena kita tidak perlukan jadi kita habiskan saja semua ini ya. Oke, jadi demikian. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, mungkin untuk tekukan batang ini kita nanti settingkan di pinggir atau di bibir pot ya, atau mungkin kita bisa kasih tambahan batu karang ya, untuk menutupi di bagian ini agar lebih estetik ya. Nah, jadi seperti ini rencana untuk mahkota di sini sahabat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk seleksi di bagian mahkotanya dulu ya.
Di sini ada satu pertumbuhan tunas ya, yang ada di ketiak sahabatnya. Nah, ini menurut yang saya pelajari ya kurang bagus ya, kecuali memang kita akan gunakan atau potong ya untuk terusan. Nah, ini kita buang saja sahabatku ya, di bagian pangkal ini. Jadi kita gunakan batang percabangan yang ini, kita akan wiring nanti ya, untuk membuka di bagian sini dan untuk meneruskan kira-kira posisi jatuh untuk ujungnya ada di mana ya nanti ya. Nah, ini seperti ini sahabat ya, untuk bekas potongan di sini ya. Untuk percabangan awalnya ini, percabangan induknya ini sudah tidak tumbuh lagi tunas ya, mungkin kering ya di bagian ujung sini, tidak ada lagi tunas. Mungkin nanti kita pakai ini terusannya ya. Nah, ini kita buang saja untuk sisa potongannya ya sahabat ya. Nah, demikian. Kemudian percabangan kecil di sini, anak-anak cabang dan rantingnya ini kita buang juga agar nanti lebih jelas ya untuk apa namanya arah gerak dari terusan ke mahkota ini ya. Untuk cutting nanti kita setelah wiring baru akan lakukan cutting ya sahabatnya untuk ujungnya, karena ini juga sudah cukup balance ya. Ini tinggal mungkin kita bikin apa namanya rimbunan ya di sini kan nanti perantingannya ya, untuk mahkotanya. Kemudian di sini sudah ada isian juga, di bagian belakang juga sudah ya. Kita buang dulu untuk percabangan kecil. Nah, jadi seperti ini sahabatku ya, untuk calon terusan ke mahkota ya, untuk cabang mahkotanya ini. Nah, ada 3 percabangan utama yang kita sisakan. Nah, jadi seperti demikian sahabat. Ini nanti kita wiring, kita bentuk sesuai imajinasi dan selera sahabat ya. Kita coba saja. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk di bagian pertengahan ya, atau di bagian cabang pertengahan di sini. Kita gunakan satu cabang yang ada di bagian tengah ya. Nah, ini arahnya agak ke belakang ya, menarik ke belakang sedikit kemudian ke atas ya. Nanti mungkin kita akan sesuaikan. Ini kita seleksi dulu untuk percabangan dan anak cabangnya ya. Nah, di sini ada pertumbuhan tunas di bagian dalam, di bagian ketiak ya. Di bagian ketiak batang utamanya ini kita buang juga. Kita akan sisakan satu terusan di sini ya, untuk percabangan utama di bagian tengah ini ya. Tunas-tunas lain yang tidak kita perlukan ini kita buang saja ya. Seperti ini. Kita pruning dulu untuk di bagian percabangan tengah ini ya. Nah, jadi sudah sahabatku ya, kita tidak pruning sampai ke ujung. Nanti kita akan lakukan cutting ya setelah kita wiring. Nah, nanti kita gerakkan coba ke arah sini ya, untuk mengisi di bagian sebelah dalam atau di bagian back. Tapi untuk apa namanya tampaknya dari depan itu dia ada di bagian tengah ya, dari batang utama di sini. Nah, mengisi di bagian tengah, hanya posisinya agak ke belakang ya. Jadi demikian sahabatku ya. Ini nanti kita wiring sekalian di bagian akhir ya. Kita seleksi lagi untuk percabangan lanjutan terusan di bagian semi casketnya ya, atau cabang casketnya. Ini terlalu banyak apa namanya ini percabangan dan perantingan, jadi kita akan pilih ya sahabat.
jadi seperti ini ya sahabatku ya, kita sudah pruning daunnya sehingga untuk percabangan-percabangan dan perantingan yang kita akan seleksi ini bisa terlihat jelas ya, termasuk juga gerak dasar ya yang akan kita bentuk sebentar lagi kita sesuaikan. Ini masih belum cukup seimbang ya untuk pembesaran dari batang semi casketnya. Ini perlu kira-kira hampir sebesar ini ya. Nanti kita los dulu untuk salah satu ujungnya ya, atau yang ujung ini kita biarkan dulu. Kita akan pilih beberapa cabang yang sudah besar saja yang akan kita gunakan untuk mengisi cabang utama slantingnya ini ya sahabatnya. Termasuk juga nanti kita bikin isian seperti tadi di awal saya sebutkan untuk di bagian tengah sini ya, dan juga untuk mahkota yang nanti. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk seleksi dulu ini ya, cabangan yang untuk di batang casketnya ya. Nah, ini seperti biasa yang di bagian dalam ini kita buang ya, kalau ada percabangan-percabangan di bagian ketiak ya, ini kita buang, atau percabangan-percabangan yang satu garis ya, atau segaris, itu kita buang juga sahabat ya. Oke sahabatku, jadi demikian untuk proses seleksi yang saya lakukan terhadap percabangan-percabangan utama dan juga perantingan ya, yang saya bagi menjadi 3 bagian ya, yaitu di ujung ini adalah calon mahkota, kemudian di bagian tengah kita pakai isian agak ke belakang ya, dan terakhir yang di ujung yaitu batang semi casketnya ya. Nah, jadi seperti demikian. Untuk alur geraknya juga sudah cukup jelas terlihat ya untuk 3 bagian ini ya. Kita akan wiring untuk menyesuaikan gayanya ya sahabatku sekarang ya. Nah, untuk di bagian tengah ini karena ini terlalu panjang ya, kita tidak gunakan semua. Nah, ini kita akan potong dulu sahabatku ya, kira-kira sekian ya. Nah, ini kita potong sekian saja sahabat ya, sisanya ini kita tidak gunakan. Jadi nanti kita teruskan dengan yang ini ya, kita wiring ya. Oke, jadi sudah cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk wiring. Yang pertama kita mulai dari bagian mahkota ya. Ini kita gunakan sebagai as untuk di mahkota ya sahabat. Jadi seperti demikian untuk wiringnya ya. Untuk ujung mahkota mungkin kita akan jatuhkan agak ke depan ya, agak menjorok ke depan ya sedikit ya. Nanti ini kita pakai di bagian belakangnya ya, untuk percabangan yang ini. Kemudian ini nanti ke depan ya. Ini kita bikin dukan yang sederhana sahabat-sahabat. Kira-kira seperti ini cukup ya sahabat ya. Oke, ini masih kita los ya sahabat ya. Nah, untuk pembesaran lagi karena ini cukup kecil ya. Yang ini kita bawa untuk isian di bagian backnya ya. Jadi demikian ya, kira-kira cukup ya untuk posisi jatuh dari batang mahkotanya sahabatku ya, atau as mahkotanya ya. Oke, nah, ini tinggal satu percabangan kecil lagi ya yang kita wiring.
Baik, jadi demikian ya, masih sederhana sahabatku ya. Kita tunggu nanti untuk pengelosan ini, kemudian semestinya nanti akan tumbuh lagi untuk percabangan kecil di sini ya, di batang calon as mahkota ini ya. Dan ini juga tentunya di bagian back, mungkin nanti kita bisa bikin pecahan atau hanya membuat mahkota-mahkota kecil ya, atau kanopi mungkin istilahnya sahabatku ya. Nah, jadi seperti demikian sahabatku. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk wiring di bagian tengah ini dulu ya. Nah, ini saya perhatikan tadi memang agak panjang, kurang pendek, kita potong ya sahabat ya. Nah, mungkin kita gunakan hanya 2 cabang di sini saja ya. Nah, dan yang ini juga arahnya ke depan, ini tidak terlalu bagus sahabatku ya. Nah, jadi agar tidak terlalu rapat juga, kita hanya buat pelengkap di sini ya istilahnya ya, untuk dimensi di bagian belakang sini ya. Nah, ini kita pendekkan sedikit lagi. Nah, jadi seperti demikian. Nah, nanti kita gunakan 2 cabang ini saja sahabat ya. Nah, seperti demikian. Langsung kita gerakkan saja sahabatnya. Kita cari posisi yang paling enak ya, atau paling sesuai dengan isian di bagian tengah ini ya. Jadi seperti demikian kira-kira sahabat ya. Ini masih kita los. Yang ini mungkin sudah cukup ya, kita potong ya, agar nanti bisa mengalir ke sini juga untuk pembesaran, penyeimbangan dengan yang di atasnya. Oke. Jadi cukup ya, itu sudah kelihatan ya sahabat ya, untuk di bagian back isian di tengah ini agak ke belakang. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang di percabangan atau batang cascade atau semi cascade-nya ini ya, kita sesuaikan lagi. Untuk batang semi cascade-nya ini sudah cukup besar ya sahabat, jadi kita gunakan kawat yang sedikit lebih besar ya, atau kawat yang paling besar yang saya punya di sini ya. Nah, untuk ukurannya mungkin ini kawat ukuran 2 ya. Nah, sekian saja kira-kira cukup ya. Untuk batang semi cascade ini sebenarnya dulu di awal memang sudah saya sempat konsep ya, untuk batang cascade-nya ini. Hanya saja karena sudah masuk kawatnya, jadi saya lepas, dan untuk bentukan dari percabangan ini atau alur geraknya itu sudah sedikit berubah ya. Jadi kita sesuaikan kembali ya, sesuai dengan selera sahabatku ya.
Oke, jadi demikian untuk gerakan batang atau cabang semi cascade-nya sahabatku ya. Seperti ini sahabat, sudah cukup sesuai mungkin. Semoga juga berkenan sahabat ya. Sekarang kita tinggal memilih untuk percabangan-percabangan yang akan kita gunakan ya sepanjang batang semi cascade ini. Nah, sisanya kita akan buang. Untuk pengawatan juga sepertinya ini masih terlalu kecil sahabatku ya. Jadi kita biarkan dulu tumbuh dengan cukup besar. Nah, seperti di sini ini masih cukup kecil ya. Nah, sementara kita gerakkan saja dulu dan membiarkan untuk percabangan-percabangan yang kita akan gunakan tumbuh dengan baik dulu sahabatku ya. Ya minimal sekian ya untuk besar percabangan sebelum nanti kita wiring kembali ya. Yang ini kita tidak gunakan sahabat karena ini ada di tengah ya, di batang bagian tengah ya. Walaupun ini sudah cukup besar sebenarnya, ini kita buang saja. Oke, jadi sudah cukup untuk proses wiringnya ya. Saya rasa hanya beberapa percabangan-percabangan yang masih kecil ya, yang saya belum wiring kali ini ya. Nanti ke depan kita tunggu lagi untuk pertumbuhan dari percabangan-percabangan ini, sehingga bisa lebih siap untuk di wiring. Karena kalau kita wiring masih kecil seperti ini juga percuma juga ya sahabat ya. Samping itu tidak ada kawat sekecil ini. Tentunya untuk membesarkan kita butuh dia longgar dulu ya. Tidak ada yang menahan ya untuk alur nutrisinya. Nah, jadi seperti demikian sahabatku. Sudah cukup saya rasa untuk proses pembentukan ulang kerangka dari bahan bonsai serut hasil cangkokan ya yang bergaya semi cascade ini ya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai mengenal atau belajar tentang seni bonsai. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama sahabatku. Terima kasih atas dukungannya kepada Taksaka Bonsai, buat sahabat subscriber di Taksaka Bonsai yang sudah selalu setia menonton video-video dari Taksaka Bonsai. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberikan manfaat dan juga hiburan ya, terutama dalam bidang seni bonsai ini. Kita berbagi proses belajar di sini. Jadi tetap semangat berkarya buat sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Akhir kata saya mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini ya di Taksaka Bonsai. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya sahabat. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.